Halo Mas Ewan. Halo Kak Petris. Makasih ya udah datang ke sini. Tapi saya mau tanya, anjing. Halo Mas Ewan, Halo Kak Petris. gimana kabarmu? Ya, kabarku sih better lah, cukup baik. Makasih ya kamu udah mau datang ke sini. Tapi sebelum kita kamu cerita lebih jauh lagi, saya mau tanya ke kamu. Eh, Kamu Mas Ewan bersedia nggak cerita tentang masalah pengalamannya Mas Evan secara terbuka dan jujur. Ya tersedia lah. Aman kalau itu, tersedia pastinya. Oke, tenang aja, nanti selama kita ngobrol, konseling, itu aman karena bersifat rahasia. Jadi nanti setelah kita keluar dari sini, kamu dan saya nggak boleh cerita ke yang lainnya gitu ya. Oke, aman. Emang itu sih yang dibutuhin. Oke, kamu bisa mulai berbagi ceritamu sekarang. Apa yang mau kamu keluh kesahkan ke saya? Ya, mulai dari mana ya Kak? Jadi aku nih kesini bawa 4 topik lah intinya. 4 topik permasalahan. Nah, kenapa yang tak jadi permasalahan ya kenapa ya semuanya itu kayak beda aja gitu kan. Jadi itu yang mau saya ceritain. Nah kayak gitu. Nah, dan berhubung Kak Petrus ini juga orang Jawa Tengah kan, nah jadi ya menurutku kayaknya paling cocok sih gitu loh. Oke. Nah, jadi permasalahanku yang pertama itu eh, aku punya temen nih, namanya ini Brian. Tapi namanya kami di tongkrongan pasti punya panggilan lah. Aku manggil dia ini Cebret. Ya memang karena anaknya banyak anu sih, banyak omong aja. Nah, aku sama dia tuh ya deket lah gitu lah. Nah, tapi yang aku nggak suka sama Cebret ini, dia ini tiap hari minum, ya, ya mungkin kalau kata orang sih katanya karena orang anak cowok lah, jadi nggak masalah untuk buat nakal itu pengalaman. Nah, tapi bukan dari itu cuma apa ya, ibaratnya kayak statement pembuka aja sih sebelum aku masuk ke permasalahan intinya. Nah, permasalahan intinya itu ketika aku main ke rumahnya dia, bukan ke rumah, maksudnya ke kamarnya dia. Nah, di kamar ini berantakan banget. Ya mungkin ya Kak Beatrice kan cewek ya, mungkin cewek kan identik dengan kerapian gitu. Nah, tapi cowok nih kan identik dengan keberantakan. Tapi menurutku Cebret nih malah berantakan banget lah, ibaratnya kayak gitu. Bahkan kami yang cowok yang udah terbiasa berantakan nih malah kayak rasanya dia tuh ini kok iso sampai maret-maret kayak gini kan nggak enak loh. Nah gitu ya tak tegur lah. Ya menurutku teguranku baik gitu. Menurutku teguranku bagus lah untuk aku melontarkan ucapanku itu. Ya aku bilang berat mbok yo kilo mbok diringkesi masuk yo anu pantang semawur ngene kabeh masuk ngeringkesi ngene gak iso. Nah, ya menurutku itu apa ya kayak teguran ya. Aku negur dia buat setidaknya bersih lah, bersih kamar lah. Kak gini banget. Jabat bilang ya, apa tuh ngurusi ae ngono wis anu ini. Kok lah ya tak ringkesi. Nah, ya menurutku apa ya? Ya nggak apa-apa ya loh karena ya wis lah dia wis mau komitmen untuk beresin ya udah. Nah, tapi ketika aku keluar dari situ, besoknya aku ketemu kan sama temennya, di temanku suka. Nah, dia bilang, awakmu ki lek negur Jebret mbok sing halus, gak usah kasar-kasar gitu. Nah, aku bilang tuh, aku tanya tuh, loh, emang aku negur Jebret piye? Ya apa aku negur Jebret? Apa areke gitu.
ya arek nggak terima ae, maksudnya nggak, dia nggak terima aja lah, maksudnya aku negur kayak gitu, mbak ya sing sopan lah negurnya. Ya aku udah, menurutku udah sopan lah ya dengan aku yang seperti ini. Ya itu menurutku udah sopan, paling sopan lah. Tapi ternyata Jebret nggak bisa nerima lah ucapan dulu. Jadi dia merasa kayak pokoknya negur orang ki sing halus itu, jadi kayak gitu sih kak. Itu yang pertama. Oh, oke oke, paham. Berarti Cebret itu temanmu Cebret itu satu kos tapi beda kamar. Ya satu kos lah, satu lingkup lah. Kamu tuh orang mana? Orang Jawa Timur. Ya orang Jawa Timur, orang Surabaya. Orang Surabaya, berarti kan kamu arean. Ya Temanmu orang Jebret tuh Brian tuh orang sini. Jadi orang lingkup sini aja Jawa Tengah. Jawa Tengah. Paham, aku paham yang apa yang kamu ceritain. Si Cebret, siapa nama aslinya? Brian. Oke, Brian itu mungkin tersinggung ya dari teguran yang kamu kasih ke dia. Mungkin bagimu tuh kayak ya biasa aja ya kan, karena kamu terbiasa. Orang sana kan orang Jawa Timur kan terkenal itu sebagai Identik tegas lah. iya kasar. tegas gitu kan. Sedangkan orang Jawa Tengah itu kan lebih ke lemah lembut gitu ya, Ya, orang-orang ya. tahu gitu ya. Halus lah. Ya, ya mungkin itu yang menjadi masalah yang kamu ceritakan itu. Terus selain Brian ngomongin kamu dari belakang tuh, apalagi tanggapan dia? Ya itu sih, mbok ya sing halus dan lain-lain itu. Nah, lain-lain ini misalnya apain ngurusin hidupku dan lain-lain, maksudnya kayak ya kami ya kalau di kultur kami Jawa Timur ki, ya kami kalau negur orang ki langsung dari depannya. Misal nggak suka lah, misal aku nggak suka sama Kak Beatrice, aku langsung negur ke Kak Beatrice langsung, nggak lewat orang belakang. Nah kayak gitu. Tapi aku akhirnya tahu masuk ya orang Jawa Tengah berarti kalau negur, misal nggak suka sama orang, negur orang lewat orang lain kayak gitu sih kak. Itu perspektifku. Iya, saya akui karena saya orang Jawa Tengah, kebanyakan orang Jawa Tengah itu emang kalau suka mendem gitu kan. Jadi nggak nggak langsung berani ngomong face to face secara tatap muka gitu kan. Beda sama Mas Evan ya, yang saya lihat gitu ya. Semisal Mas Evan nggak suka atau siapa nggak suka gitu kan langsung dibicarakan. Ya itu bedanya sama orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah tuh mendem gitu ya, jadi kayak ya ada buruknya juga, cuman kan itu kan sudah menjadi bagian gitu dari Jawa Tengah itu sendiri. Terus kamu sudah pernah apa ya kayak nyoba nggak, maksudnya kayak ngomong gitu secara lebih lembut dari versi dirimu gitu ke orang yang beda kultur gitu sama kamu ya, kayak mungkin selain Cebret, selain Brian itu tuh ada nggak gitu loh, udah pernah nyoba atau belum? Udah sih kalau itu, tapi kebanyakan ya yang di ranah-ranah Jatim, karena kan mengingatkan tempatku ya Surabaya itu kak, itu kota paling kasar lah, budaya rean paling kasar di Jatim. Jadi Jatim daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan itu daerah-daerah arean, tapi memang paling kasar itu di Surabayanya. Nah ya aku berusaha ngomong sama mereka juga pakai bahasa halus, tapi tak bawa ke sini lagi ya. Itu menurutku orang yang biasanya memang beda kultur lah, beda lingkup, udah halus malah harus diperhalus lagi. Bahkan aku sampai waktu itu juga bilang sama orang, itu udah berusaha paling halus lah ya bahasaku, berarti kayak bahasa baku lah gimana sih. Nah tapi menurut orangnya ya kayak masih kasar aja, mungkin ya kelihatan dari lokat atau gimana gitu sih, nggak tahu. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi mungkin lain kali
karena kamu kan tinggal di lingkungan Jawa Tengah gitu ya, kamu nggak apa-apa tetap jadi dirinya Mas Evan sendiri gitu loh, tetap jadi orang Jawa Timur, cuman kan mungkin bisa menyesuaikan sedikit gitu untuk tutur kata, maksudnya kayak kalimat, terus kayak apa, penggunaan nadanya lebih direndahkan sedikit supaya orang itu ya lebih nyaman gitu sama Mas Evan. Ya bisa dicoba gitu ya, mungkin dari temanmu itu si Brian, mungkin dari dia dulu. Ada lagi nggak yang, kan kata kamu kan 4 itu, ini baru ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Oke, ada nah lagi? Yang kedua itu gini, aku kan adalah satu matkul itu aku presentasi. Jadi adalah satu apa ya, ibaratnya rekanku lah, satu teman-teman kelompokku itu ya kita kerjasama, ibaratnya gitulah, kita dalam pembuatan ini PPT lah ibaratnya gitu, paper itu kami kerjasama. Nah dia tak tanya ini maunya gimana ini dan lain-lain, tapi dia terserah itu nggak apa-apa wis gitu, bebas kamu maunya piye gitu, ibaratnya gitu ya. Nah terus ya ini lagi-lagi orang-orang Jawa Tengah juga. Nah terus ya aku ya udahlah pakai punyaku aja piye gitu, ya apa ya nggak apa-apa pakai punyamu aja, pakai dulu. Nah ketika kami presentasi udah kelar nih presentasi nih, terus tiba-tiba dia negur dari temannya yang satunya tadi, laki-laki lewat orang lain. Nah dia negur, harusnya presentasinya seperti ini, harusnya pakai yang ini, analisisnya gini, teorinya gini. Nah aku denger dong. Nah aku bilang ke dia, loh kamu lo kemarin tak tanya iya aja dan lain-lain, kok sekarang malah apa ya, lek bahasanya Jatim ki bilangnya gerundel lah, gerundel yang buri loh. Ya aku bilang ya misalnya memang gak sepakat dari awal ya ojo dipendem, ojo mau gerundel nongkon yang akhir, itu kan nggak enak jadi nih loh. Akhirnya kan ya walaupun kita udah berhasil presentasi tapi kan akhirnya nggak sepakat loh satu pemikiran kayak gitu sih. Jadi ya gitu permasalahannya. Ya berarti dari kamu sudah memberi usulan, mereka teman-teman kamu itu mengiyakan, ya ngikut lah. Tapi setelah presentasi teman kamu protes. Protes, ya nggak terima kalau misalnya presentasi pakai ideku lah, ibaratnya gitu. Karena nggak dari awal mereka memberi pendapat gitu ya, untuk presentasimu kayak ngasih ide lain gitu. Ibaratnya lah kayak aku apa ya, kerja sendiri lah, mereka tak tanya iya aja. Ya, akhirnya kamu sendiri yang kerja. Aku tahu sih, maksudnya kayak berarti tipe yang kayak gitu kan, yang apa nanti kamu gerundel. Yang gerundel lah. Gerundel di belakang itu. Saya akui emang untuk orang Jawa Tengah, ya tadi yang saya bicarakan di awal tadi, yang ceritamu yang pertama itu suka mendem, ya kan, suka mendem. Jadi itulah kelemahannya. Jadi kayak kamu bisa deh lain kali loh, kamu tanya, mesti kayak tanyanya tuh kan kamu ngasih ide nih, kamu tanya gimana teman-teman, ada nggak tambahan masukan atau ada yang mau diubah gitu kan. Jadi mungkin nanti mereka bisa bisa ngasih pendapat gitu loh, langsung ngasih mungkin ya. Itu bisa kamu coba. Tapi coba kamu bayangin toh, kalau semisal mereka kan itu kan kayak mendem karena mereka itu takut pendapatnya
mereka itu nggak diterima gitu, Ya, aku kayak paham. gitu kan. Jadi kayak ya mungkin itu masalahnya, mereka takut, jadi Ya itulah. Pokoknya ya intinya, ya aku nangkep sih intinya Kak Beatrice. Jadi eh, tapi ya Kak, kan harusnya kan kalau dari aku ya, orang Surabaya harusnya kan kalau misalnya memang nggak sepakat lah dibicarain kayak gitu loh. Terus kalau misalnya memang aku tanya kan, ya udahlah jawab lah. Misalnya memang nanti memang ada pandangan baru, enaknya diskusikan lah, enak pakai apa gitu loh. Tapi akhirnya kan kayak gini kan malah nggak enak lah, dia mandang aku juga nggak enak gitu loh. Aku mikirnya apa segininya itu loh orang Jawa Tengah itu loh, maksudnya dalam mendem bukan rahasia sih pendapatnya. Mungkin ya aku akhirnya nangkep lah, mungkin dia takut buat nanti pengen ada penolakan dari pendapatku, pendapatnya dia gitu. oke oke oke. Nggak apa-apa sih ya, apa, coba kamu apa namanya kayak ngelakuin yang tadi aku bilang itu Ya, kan, nanti cobalah aku praktekin. lebih lebih terbuka lagi mungkin ya sama kelompokmu, terutama orang yang Jawa Ya, Tengah seperti itu. Ya sesama Jawa ya, tapi kan beda budaya. oke oke. Mungkin ada lagi yang lainnya yang mau kamu ceritain. Ya, ada sih. Ini tentang, ini bukan tentang teman sebaya sih, tapi lebih tentang ke orang yang lebih tua. Nah, tak jelasin dulu dari awal mulanya. Aku nih main lah ke tempat temanku dan ketemu orang tuanya. Ya aku nyapa gitu loh. Ya selayaknya orang Jawa lah, tahu apa ya, tata krama lah. Orang lebih tua ki lek bosone Surabaya ki apa ya? Mbok ngajeni lah. Ya aku ngajeni, maksudnya menghargai. Menghargai. Aku sih salim gitu. Ya tanya-tanya kabar. Pak pripun gini dan lain-lain lah. Nah, tapi bapak ini bukan salah apa ya, salah tangkep lah. Kayak nggak sesuai aja sama mungkin standar kejawaannya bapaknya lah ya. Nah, sedangkan di budayaku ki Jawa Timur ya. Nah, ini kalau sama teman-teman yang apa ya, yang udah akrab lah, walaupun juga tua, ini kadang kami di Jawa Timur memang kasar. Nah, mungkin kakak tahu lah penggunaan kata cuk di sini. Kalau di Jawa Tengah kata cuk ini kasar atau enggak kak? Kasar sekali, rasa Oh. banget gitu loh kalau buat di Jawa Tengah. Nah, inilah yang aku akhirnya apa ya, kayak beda lah, ngerasa beda gitu. Aku yang dibesarin di Surabaya ini ngerasa kalau cuk itu kata-kata yang apa ya, ibaratnya kayak merangkul lah. Nah, kadang nih kami kalau ketemu, walaupun yang tua ya, teman-teman kakak-kakakku itu, aku manggil, wih, nang di mas, jancuk tekan di kayak gitu. Nah itu jadi keakraban gitu loh. Nah tapi ya kami sama yang tua juga kami menghargai ngajeni lah. Deh pak, apa neng di gitu, apa lapo dan lain-lain. Dia itu misal itu mungkin bahasa halusnya kami di Surabaya. Bukan kalau di sini, aku kan nangkepnya Pak Bade tidak pundi dan lain-lain. Nah, ya itu yang beda. Nah, ketika aku sama orang tuanya temanku, aku tanya, loh Pak, jenengan asalnya dari mana? Apa? Tekan di itu. Asalnya tekan di. Nah, sapaan-sapaanku itu rasanya kayak terlalu kasar lah baginya bapaknya lah ya. Memang mungkin kulturnya Jawa Tengah Pride. Nah, Jawa Tengah Pride itu yang udah halus-halus banget. Sedangkan kami kan Jawa Timur kan kasaran lah. Apalagi kan aku kan bonek lah ya. Jadi bonek nekat aja, udah kasar aja ya. Menurutku tuh halus gitu loh. Jadi itu kayak apa salahku gitu loh. Aku enak akhirnya teman-temanku negur mbak ya karena wong tua ki sing sopan. Lah aku udah sopan loh, Pak. Gitu sih. Itu.
Nah, pandangannya Kak Beatrice gimana sih orang tua di Jateng itu apa ya? Gimana lah kalau misalnya kakak kan juga seorang ibaratnya seorang anak juga ya. Mm-mm. Nah, kalau nyapa orang yang lebih tua, piye di Jawa Tengah itu gimana? Kalau di Jawa Tengah, ya Hmm. kan balik lagi dari tadi di awal kan lebih lembut gitu Hmm. ya. Orang tua tuh suka anak muda yang eh, sopannya mereka orang tua itu ya kayak apa ya bahasanya tuh saya lupa. Maksudnya kayak pokoknya yang kayak halus lah. Saya Hmm. lupa kalimatnya gimana, istilahnya apa tuh saya lupa. Jadi kayak ya kayak salam kayak pakai bahasa Hmm. Jawa kerama ya terutama ya kayak iya pak kayak nggak ada apa ya kayak tenang gitu loh kayak Hmm. halus aja gitu ya jadi kayak misal kita lewat di orang di Hmm. apa orang tua yang duduk gitu kan kalau orang Jawa Tengah tuh ciri khasnya tuh misal kita Hmm. naik motor turun dari motor atau sepeda atau apapun itu kita turun untuk menyapa orang tua itu dengan Hmm. kalian ya mungkin kayak monggo dari akan gini terus nanti lewat setelah udah agak jauh dikit baru kita naik motor itu lagi jadi kayak kita ngelewatin orang yang lebih tua terutama ya kebanyakan sih yang saya lihat itu kayak nenek-nenek gitu-gitu tuh mereka tuh setiap lewat turun dari kendaraan mau apapun itu Hmm. kayak gitu kebanyakan jadi kan apa ya kayak sopannya orang Jawa Tengah sama Jawa Timur beda Hmm. jadi kayak ya itu Jawa Tengah tuh lebih lebih apa ya lebih lembut gitu kan kayak hatinya tuh sangat lembut gitu loh mereka tuh jadi kayak gampang gampang tersentuh gampang tersinggung gitu ya kayak kamu tadi ngomong kayak tanya dari mana gitu ya tadi bahasanya Hmm. apa kamu bilang asalnya Tekan dari di. tekandi Ah. gitu kan tekandi itu kan kalau di sini itu kan kayak wah kasar untuk kalau kamu apa ngomong sama orang tua tuh sangat kasar jadi kayak Oh. kamu di Jawa Tengah tuh bisa pakai kalau semisal kamu nggak pakai bahasa Jawa yang kayak Hmm. kromo gitu kan bisa pakai bahasa Indonesia full aja jadi jangan kayak dicampur-campur itu saran saya sih gitu karena eh, pengalaman saya kayak saya pernah ngobrol gitu kan ngobrol sama orang bahasanya campur-campur aja kalau Hmm. saya nggak pintar bahasa krama saya pakai bahasa Inggil bahasa Jawa Inggil jadi kayak campur-campur gitu kan terus orang tua itu tuh pandangannya ke saya tuh nggak enak gitu loh nggak enak ya saya tahu tipe orang Jawa Tengah yang mendem jadinya saya mulai introspeksi diri gitu ya Hmm. untuk beralih bahasa gitu menjadi bahasa kromo sedikit-sedikit gitu ya kalau nggak bisa ya saya gunakan bahasa Indonesia full gitu sama orang tua ya kira-kira sih kayak gitu ya kalau yang saya tahu Oke. Ya kak, aku nangkep lah intinya aku harus apa. ya Hmm. kamu bisa nyoba lebih apa ya kamu nyoba ngobrol sama terutama yang lebih tua itu lebih Ya, lembut lebih soft lebih lagi lah ibaratnya. sopan kalau kamu pintar bahasa Kromo lebih bagus jadi kayak kamu Hmm. ngomongnya bahasa Kromo aja karena kan orang-orang tua zaman sekarang kan masih apa ya masih Ya masih kolonial lah, masih hidup di iya zaman lalu lah. kan ya mending pakai bahasa Kromo aja pasti mereka paham lebih masuk aja gitu loh sama Oke, oke, oke. anak muda pasti lebih dihargai karena kan itulah yang apa yang dari pengalaman saya sih kayak gitu sih karena saya nggak Hmm. pintar bahasa Kromo kadang mereka itu kayak saya udah ngomong bahasa Indonesia tapi Hmm. mereka tuh nanggepin omonganku tuh pakai bahasa Kromo jadi ya nggak paham aku tuh nggak pintar bahasa Kromo kan jadi Hmm. kayak kadang aku minta tolong bu minta tolong
Pak minta tolong mbah gini-gini, minta tolong pakai bahasa Indonesia, saya nggak paham, kadang saya kayak gitu. Kalau misal kamu nggak pintar bahasa kamu, mending kamu tanya aja, kayak minta tolong gitu loh, pakai bahasa Indonesia aja biar biar ya lebih santai lah ya. Oke Kak, makasih ya. Akhirnya aku bisa mulai memahami lah adaptasi di Jawa Tengah gitu loh. Ya dari yang awalnya memang sebenarnya berat sih tantangannya ya. Karena aku yang dari Jawa Timur ibaratnya dari yang segini lah tingginya, terus harus bicara dengan segini, itu rasanya kayak ya nggak enak aja. Kamu sudah berapa lama? Ya di sini ya udah cukup lama sih, udah karena kan kuliah kan udah masuk 3 tahunan lah, biar jalan 4 tahun. Penyesuaiannya berat banget ya? Iya, karena mungkin karena berat itu ya, mungkin jadi akhirnya butuh waktu yang lama, bahkan sampai 3 tahun lebih, berjalan 4 tahun kan akhirnya kan kayak berat berarti ini memang. Tapi udah mulai terbiasa sedikit lah ya? Iya, sudah lah. Tadi ini tiga ya. Ini, terus berarti ada yang terakhir nih. Ya, yang terakhir. Nah, semalam ini aku ke temanku. Nah, aku makan Karangasem. Nah, ya aku kepo aja lah, karena kan kakak kan juga orang Jawa Tengah kan. Nah, aku kepo aja, gimana sih caranya buat Karangasem itu Kak, gitu loh. Gitu, kalau buat resepnya masa disebutin satu-satu? Nggak usah sih. Nggak usah ya, nanti kalau misal kamu pengen gitu, kamu datang aja ke sini, nggak apa-apa, ke sini buat buat Karangasem itu. Nanti kalau enggak, kamu WA saya, maksudnya kayak hubungi saya gitu loh, nanti saya kasih tahu resepnya. Itu kan kamu kenapa pengen, maksudnya kayak ya soalnya di Jawa Timur kan nggak ada loh. Nah, kayak tertarik aja makanan khas Jawa Tengah, ternyata ada juga ya yang kayak gini. Jawa Timur kan terkenal gurih. Jawa Timur ya terkenal dengan pedas dan asin ya. Pedas asin. Oke, bener sih, Jawa Tengah tuh manis, asam gitu-gitu ya. Ya nggak apa, nanti kamu datang ke sini aja, nanti tak kasih resepnya. Kalau enggak, nanti kita masak bareng, beli bahannya dulu. Oke, makasih ya Kak. Kalau gitu ya aku izin lah pulang dulu lah, karena juga mau ada acara gitu. Nggak apa-apa. Makasih ya kalau kamu sudah mau berbagi ceritamu. Makasih Kak. Oke, sampai jumpa.